Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran mengenai gelombang cahaya, ada baiknya kalian absensi dulu ke WA pribadi ibu. Ibu tunggu ya. Oke, jadi sekarang materi kita ada mengenai gelombang cahaya. Oke, pada gelombang cahaya itu akan kita bahas mengenai polarisasi, difraksi, dan interferensi. Apa itu polarisasi? Polarisasi itu adalah penyerapan. Jadi polarisasi ini disebabkan oleh 4 cara: penyerapan selektif, pemantuan, pembiasan ganda, dan hamburan. Sedangkan difraksi yang akan kita bahas itu adalah difraksi secara tunggal, analisis kuantitatif difraksi secara tunggal. Kemudian yang ketiga itu adalah interferensi. Interferensi itu terbagi 3: interferensi celah ganda ion, interferensi lapisan tipis, dan interferensi celah banyak. Oke, polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang transversal, sehingga gelombang hanya memiliki satu arah getar saja. Jadi contoh pada gelombang polarisasi ini adalah gelombang transversal karena mempunyai arah getaran tegak lurus dan arah hambatannya. Dimana pada gelombang transversal itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah untuk satu panjang gelombang. Apa artinya terkutub atau terpolarisasi? Itu adalah memiliki satu arah getar tertentu saja. Oke, polarisasi cahaya dapat disebabkan oleh 4 cara. Yang pertama adalah polarisasi dan penyerapan selektif. Ini diperoleh dengan memasang 2 polaroid ya. Jadi polaroid itu bernama polarisator dan yang kedua itu ada analisator. Jadi cahaya alami tak terpolarisasi akan masuk mengenai sumbu polarisator. Di sini itu menghasilkan cahaya terpolarisasi, sehingga cahaya yang tak terpolarisasi akan melalui sumbu polarisator menjadi cahaya terpolarisasi, kemudian disaring lagi di sumbu analisator. Pada sumbu analisator ini akan mengetahui apakah cahaya sudah terpolarisasi atau belum, kemudian diteruskan menuju E0 cos theta. E0 itu adalah medan listrik. Jadi kuat medan listrik yang diteruskan analisator itu menjadi E2 sama E cos theta. Jika cahaya alami tidak terpolarisasi yang jatuh pada polaroid pertama memiliki intensitas I0, maka cahaya terpolarisasi yang melewati polarisator adalah I1 sama dengan I setengah I0. Jadi cahaya dan intensitas I1 ini kemudian menuju analisator dan akan keluar dengan intensitas menjadi I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Oke, polarisasi karena pemantulan. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasanya membentuk sudut 90 derajat. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu, sinar pantul tegak lurus sinar bias berlaku IP ditambah R sama dengan 90 derajat atau R sama dengan 90 derajat dikurang IP. Dan demikian berlaku persamaan N2 per N1 sama sin IP per sin R sama dengan sin IP per sin 90 derajat dikurang IP sama dengan sin IP per cos IP sama dengan tan IP. Jadi diperoleh persamaan N2 per N1 sama dengan tan IP. Oke, ini adalah gambar, ini ada sinar datang, ini ada sinar pantul. IP itu adalah sudut pantul yang merupakan sudut terpolarisasi. Kemudian ada sudut sinar biasnya. N1 itu adalah medium tempat cahaya terbiaskan, sedangkan N2 itu indeks bias medium tempat cahaya datang. Yang ketiga ada polarisasi karena pembiasan ganda. Jadi jika berkas cahaya dilewatkan pada kaca, kelajuan cahaya yang keluar akan sama ke segala arah. Kenapa? Karena kaca itu bersifat homogen. Jadi indeks biasnya hanya memiliki nilai 1. Tetapi kalau cahaya melalui bahan dan indeks bias ganda akan mengalami pembiasan dalam 2 arah yang berbeda. Sebagian berkas akan memenuhi kubus Sedelius disebut berkas sinar biasa, sedangkan sebagian yang lain tidak memenuhi kubus Sedelius atau disebut dengan berkas sinar istimewa. Oke, yang keempat ada polarisasi karena hamburan. Jadi jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan cahaya kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Ini dapat kita lihat pada warna biru yang ada pada langit kita.
Difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi ada pembelokan atau pelenturan cahaya. Difraksi itu terbagi dua. Yang pertama itu celah tunggal, yang kedua itu ada celah banyak atau yang sering disebut dengan kisi. Jadi pada celah tunggal itu akan membentuk pita pola terang dan pita pola gelap. Untuk pita pola terang itu rumusnya kebalikan interferensi, yaitu D sin theta sama dengan dalam kurung M dikurang setengah dikali lambda, atau dP per L sama dengan dalam kurung M dikurang setengah lambda. Untuk pita gelap itu D sin theta sama dengan M kali A, sedangkan dP per L sama dengan M kali A. Ini bukan kurang ya, tetapi ini adalah sama dengan. Oke. Difraksi untuk jumlah kisi per sentimeter itu dikenal dengan N, dengan 1/n sama dengan D. Jadi celah banyak atau kisi ini membentuk pita terang di mana D sin theta sama dengan M dikali lambda, dP per L sama dengan M dikali lambda. Oke, difraksi celah tunggal. Jadi saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, ini ada cahaya melewati celah yang sangat kecil, ini cuma satu celah, maka difraksi celah tunggal dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan pita terang ini pada layar sebagai difraksi celah tunggal. Jadi setelah cahaya melewati celah tersebut terbentuk cahaya baru. Ini gambarnya ya. Oke, difraksi celah tunggal itu pita gelap ke N, D sin theta sama 2N dikali setengah lambda, di mana N 1, 2, 3 atau kelipatan genap setengah lambda. Letak garis gelap ke N dari terang pusat, YN sama N kali lambda kali L per D, di mana D itu lebar celah satuannya meter, lambda itu panjang gelombang satunya meter juga, L jarak celah ke layar itu satunya meter juga. Oke, difraksi celah banyak atau yang sering disebut dengan kisi difraksi itu kisi adalah celah sangat sempit yang dibuat dan menggores sebuah lempengan kaca dengan intan. Jadi sebuah kisi itu dapat dibuat 300 sampai 700 celah setiap 1 mm. Pada kisi, setiap goresan merupakan celah. Jadi sebuah kisi memiliki konstanta yang menyatakan banyaknya goresan tiap satu satuan panjang yang dilambangkan dengan D, yang juga disebut dengan lebar celah. Jadi banyak goresan tiap satuan panjang dinyatakan dengan N, maka D sama dengan 1/n. Ini dia difraksi pada kisi, ya. Jadi setiap goresan itu disebut dengan kisi, di mana dikenal dengan D ya, celah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini adalah layar. Nanti akan membentuk pita gelap dan pita terang. Yang terakhir ada interferensi. Interferensi adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika dua buah gelombang bertemu pada saat bergerak melalui medium yang sama. Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren, dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Sedangkan yang kedua, gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Interferensi celah ganda atau ion itu akan membentuk pola terang atau interferensi maksimum. Ini adalah saling memperkuat, akan membentuk pola terang, sedangkan interferensi minimum itu saling memperlemah atau mentiadakan, itu akan membentuk pola gelap ya. Di mana D sin theta sama M kali A, dP per L sama M kali A, sedangkan pola gelap D sin theta sama M dikurang setengah lambda, dP per L sama dengan M dikurang setengah lambda, di mana M 1, 2, 3. Jadi jarak antara dua pola yang gelap terang yang berdekatan atau delta P sama lambda L per D, sedangkan jarak antara pola gelap dengan terang yang berdekatan atau disebut dengan delta P itu ada 2L per 2D di sudutnya. Ini L itu jarak layar ke sumber cahaya, P itu jarak garis terang dari pusat terang, sedangkan lambda panjang gelombang, dan N order atau nomor terang, N itu 0, 1, 2 dan sebagainya. Oke, interferensi pada lapisan tipis. Pola interferensi pada lapisan tipis ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu panjang lintasan optik, dan yang kedua perubahan fase sinar pantul. Jadi interferensi lapisan tipis itu dapat kita lihat pada lapisan sabun, minyak, kemudian pada kaset CD disket yang warna-warni ya. Jadi akan membentuk pola terang untuk interferensi maksimum dan juga pola gelap untuk interferensi minimum ya. 2N di cos R sama dengan M dikurang setengah lambda, ini untuk pola terang, di mana M itu 1, 2, 3. Untuk pola gelap atau interferensi minimum itu 2N di cos R sama M kali A. Ini gambarnya ya, dengan sudut 180 derajat. Dia masuk ke film dari air, akan dibiaskan ke air, di mana indeks base air itu lebih kecil daripada indeks gas film ya. Oke, yang terakhir ada cincin Newton. Cincin Newton adalah pola interferensi yang terbentuk
oleh sebuah lensa yang sedikit cembung yang diletakkan di atas sebuah keping gelas datar. Bila cahaya monokromatik dipantulkan oleh kedua permukaan yang berdekatan ke mata pengamat dengan sudut tertentu, titik singgung lensa akan terlihat sebagai sebuah lingkaran gelap dikelilingi sederet cincin terang dan gelap. Jadi, pola interferensi cincin Newton ini terjadi jika cahaya dengan panjang gelombang lambda datang dari atas dan arah tegak lurus jika R adalah jari-jari kelengkungan lensa dan R adalah jari-jari kelengkungan gelap dan terang hasil interferensi, maka akan terjadi hal berikut, di mana satu, interferensi maksimum itu akan membentuk lingkaran terang saling memperkuat ya. RT kuadrat sama dengan dalam kurung N dikurang setengah tutup kurung dikali lambda dikali R, di mana N sama 1, 2, 3 dengan RT adalah jari-jari lingkaran terang ke N, dan yang kedua akan membentuk interferensi minimum atau lingkaran gelap atau pita gelap jika RG kuadrat sama N dikali lambda dikali R, di mana N itu 0, 1 atau 2 dan RG adalah jari-jari lingkaran gelap ke N. Jadi sampai di sini dulu materi yang ibu jelaskan. Tugas kalian adalah cukup meringkas, bisa kalian buat peta konsep, boleh dalam bentuk mapping, boleh dalam bentuk rangkuman berpoin-poin boleh. Oke, ibu tunggu ya sampai sore nanti jam 6. Tetap semangat ya puasa dan belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.